Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di channel ini mendengarkan renungan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman, kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari yang indah ini. Oh Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar atau mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, hikmat pengetahuan yang daripada surga, supaya kami Tuhan hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, para pendengar, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kebenaran ini part keempat ya Bapak Ibu. Kebenaran harus diberitakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang sering membuat perkumpulan apapun itu, perkumpulan gaduh dan rusuh, apa yang menyebabkan keributan antara tetangga? Apa sebabnya rumah tangga tidak bisa hidup dalam kedamaian? Jawabannya karena kebenaran tidak disampaikan. Kebenaran tidak disampaikan. Yang ada kebencian, sakit hati, atau bermacam-macam lah, fitnah. Nah, siapa yang harus memberitakan kebenaran? Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, kasih Tuhan. Siapa yang harus memberitakan kebenaran itu? Nah, seharusnya siapa saja Bapak Ibu? Setiap orang dari setiap level atau setiap tingkatan, dari anak-anak hingga orang tua, dari suami hingga istri, dari bawahan hingga atasan di kantor, dari jemaat hingga pendetanya. Setelah kita mencari atau mengenal dan hidup dalam kebenaran itu, kita memang harus memberitakannya. Nah, bagaimana caranya bisa memberitakan kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita harus memiliki keberanian dari Tuhan tentunya untuk menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran dimanapun juga, dengan segala risiko tentunya Bapak Ibu. Tidak boleh ada istilah untung rugi dalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran tidak mengenal sahabat atau musuh. Tidak ada saat boleh menghambat kebenaran. Nah, apakah contoh orang-orang memberitakan kebenaran? Adakah contohnya Bapak Ibu? Ada. Alkitab mengisahkan bagaimana Stefanus memberitakan kebenaran dan ia dilempari batu oleh begitu banyak orang hingga dia mati. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dulu, menggemakan kebenaran tentang perlunya perbudakan dihapuskan. Ia ditembak mati Bapak Ibu. Tapi perjuangannya berbuah manis
perbudakan akhirnya benar-benar dihapus di Amerika Serikat. Bapak Ibu, contoh yang lain, Martin Luther King menyuarakan kebenaran tentang kesetaraan antara ras atau warna kulit di Amerika. Dan ia pun mati dibunuh. Namun perjuangannya dan pengorbanannya tidak percuma. Barack Obama yang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika Serikat di negara superpower itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menegur rekan kita jika hidup dalam dosa dengan etika yang tinggi dan tidak mempermalukannya tentunya Bapak Ibu. Kita harus mendidik anak-anak kita yang hidup melawan firman Tuhan. Jika perlu menghajarnya, memberi hukuman itu sesuai firman. Kita perlu juga mendoakan orang tua, atasan, bahkan pendeta kita sekalipun. Kita harus doakan juga. Pendeta kita udah terus-terus mendoakan kita, ya tentunya kita harus mendoakan dia juga. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, para pendengar sekalian, kami selalu mendoakan seluruh para pendengar. Tentunya Bapak Ibu pendengar juga mendoakan kami ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sama-sama masih mempunyai kelemahan. Artinya kita harus saling menopang di dalam doa. Nah, jika masih hidup bergelimang dosa, pikiran dosa perkataan, apalagi dosa perbuatan, kita harus mendoakan. Selalu akan ada usaha Bapak Ibu dari berbagai pihak, termasuk iblis, untuk membungkam kebenaran. Jangan diam 1000 bahasa. Jika kita acuh tak acuh dengan kebenaran, maka banyak orang tidak akan tiba pada kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, mari, ayo mulai sekarang terus hidup sebagai angkatan orang benar. Roh Kudusnya akan memberikan kebenaran. Roh Kudusnya akan memberikan keberanian juga dan kekuatan, sehingga kita mau dan mampu memberitakan kebenaran itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Hendaknya kita semakin hari semakin berani memberitakan kebenaran dimanapun, berbentuk apapun, di grup apapun, dan baik di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu para pendengar sekalian di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam hebat, salam sehat. Biarlah damai Kristus, pertolongan perlindungannya, pembelaannya, dan penyertaannya menyertai seluruh para pendengar di pagi hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.